Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kepada anak-anakku dimanapun Anda berada, semoga kita tetap selalu diberi lindungan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Pada pertemuan yang kedua ini atau pada pembelajaran yang kedua ini, kita akan mengadakan video pembelajaran selain modul yang telah dibagikan. Dan materi kita yang kedua ini yaitu tentang meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali. Nah, adapun pengertian qadar menurut bahasa yaitu memberi kadar, aturan dan ketentuan. Sedangkan menurut istilah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Nah, adapun pengertian iman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin akan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu baik bagi makhluknya. Sedangkan menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Kita lanjutkan. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, artinya tidak berpermulaan. Dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua yaitu iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis di Lauhil Mahfuz. Artinya sudah ditetapkan, sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga yaitu iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Yang keempat, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat pencipta dan yang lain adalah makhluk. Kemudian anak-anakku, dalil-dalil tentang qada dan qadar dalam Al-Quran itu sangat banyak ya, yang menerangkan tentang qada dan qadar. Yang pertama itu kita dalil Al-Quran. Yang pertama di dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Yang kedua yaitu dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab atau di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Yang ketiga di Quran surah Al-Isra ayat 13. Kemudian yang keempat Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11. Silahkan kamu cari, kamu baca di Al-Quran, kamu tulis di dalam buku catatan kamu. Kemudian qada dan qadar biasa disebut dengan satu kata yaitu takdir. Bagi manusia dan makhluk lainnya ada pandangan takdir baik dan buruk. Tetapi dalam pandangan Allah itu semua takdir itu baik karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendaknya, catatannya dan penciptaannya semua itu adalah kebijakan, keadilan, kasih sayang dan kebaikan. Jadi keburukan bukanlah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan pula pekerjaannya. Perhatikan firman Allah dalam Quran surah Yunus ayat 44. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kemudian
Kewajiban beriman kepada qadar dan qadar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, dan beriman pula kepada qadar dan takdir yang baik ataupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Siapa lelaki itu? Lelaki itu adalah malaikat Jibril yang sengaja datang untuk memberikan pelajaran agama kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah memberikan jawaban dan membenarkan oleh malaikat Jibril itu berisi rukun iman. Nah, salah satu dari rukun iman tersebut adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas, karena kita harus yakin bahwa di balik musibah itu akan ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya, karena Allah lah yang maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Nah, takdir itu ada macam-macamnya. Yang pertama itu adalah takdir mu'allaq. Nah, apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya, kita berusaha, seorang siswa berusaha rajin belajar supaya dia pandai dan dia bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Nah, dia mencapai cita-citanya itu bagaimana caranya? Dengan dia belajar tekun. Akhirnya apa yang ia cita-citakan itu menjadi kenyataan dan ia menjadi insinyur. Itulah disebut dengan takdir mu'allaq, artinya takdir yang bisa kita rubah. Kemudian yang kedua takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir yang terjadi pada diri manusia yang tidak dapat diusahakan ataupun tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contohnya apa itu? Ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan berkulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya berkulit putih dan sebagainya. Itu tidak bisa kita rubah. Nah, itulah yang disebut dengan takdir mubram yang tidak bisa kita tawar-tawar, tidak bisa kita rubah. Nah, anak-anakku semuanya, kita lanjut. Apa sih kaitannya antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal? Nah, qada dan qadar atau takdir berjalan sesuai dengan hukum, yaitu sunnatullah, yang artinya keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunnatullah. Nah, sunnatullah adalah hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Quran, berjalan secara optimis. Misalnya, malas belajar, berakhir bodoh, tidak mau bekerja, akibatnya miskin, menyentuh api merasakan panas, menanam benih akan tumbuh, dan lain sebagainya. Kaitannya. Kemudian, beriman kepada takdir selalu terkait ada 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu 1. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita selalu optimis. Manusia makhluk yang paling sempurna, oleh karena itu ia diberi kemampuan memilih, bahkan pilihannya cukup banyak. Contohnya, kalau kita mau kaya ya kita bekerja, kalau kita mau masuk surga ya kita rajin beribadah, kalau kita mau jadi orang pintar kita rajin belajar. Yang kedua, ikhtiar, artinya berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam mencapai cita-cita dan tujuan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdir.
Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan usaha dan ikhtiar. Yang ketiga adalah setelah kita berikhtiar, doa. Setelah kita berikhtiar, maka harus dibarengi dengan doa. Karena kenapa? Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Bagi yang meyakininya, doa akan memberikan energi dalam menjalankan ikhtiarnya karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam bermohon. Nah, kemudian yang keempat yaitu tawakal. Nah, setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian sudah dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah saatnya manusia mengambil sikap tawakal. Apa itu tawakal? Yaitu menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiar kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Allah lah yang menentukan, sedangkan manusia hanyalah berencana. Kemudian kita lanjut, yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apa sih hikmah beriman kepada qada dan qadar itu? Yang pertama yaitu semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah. Artinya tidak lepas dari kekuasaan Allah. Yang kedua yaitu semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Kemudian yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima yaitu meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan sebuah cita-cita. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, itulah anak-anakku, pembelajaran kita pada saat ini yaitu beriman kepada qada dan qadar. Jadi harapannya kepada ibu, harapannya kepada kita semuanya supaya kenapa kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa meskipun qada dan qadarnya Allah itu baik datang sama kita, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Karena kenapa? Kadang manusia itu nggak tahu mana yang baik untuknya, mana yang dibutuhkan, tetapi Allah Maha mengetahui mana yang terbaik untuk hambanya. Jadi itulah pembelajaran kita, itulah materi kita pada pertemuan ini. Anak-anakku dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas pada pertemuan ini dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran kita, saya sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.